Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi merupakan seorang sahabat yang begitu disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang lelaki berbadan tinggi dan berambut lebat, serta berasal dari Persia. Jasa dan perjuangan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk agama Islam tidak lagi diragukan, apalagi ketika beliau Allah hadirkan sebagai solusi saat perang Khandaq, di mana kaum muslimin harus menghadapi serbuan orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Yahudi. Salman merupakan orang dengan pengetahuan taktik perang yang luas. Dari tempat yang tinggi, beliau melihat keadaan kota Madinah dikelilingi dengan bukit dan gunung. Namun, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan musuh untuk menyerbu kota tersebut. Celah itu adalah sebuah perbatasan yang tidak dikelilingi oleh bukit atau gunung. Sehingga ketika kaum muslimin tidak mampu menutup celah tersebut, maka Madinah akan sangat mudah ditembus oleh barisan kaum kafir. Salman kemudian mengusulkan rencana yang belum pernah sama sekali terfikir oleh bangsa Arab. Beliau memberikan saran agar digali parit pada celah-celah yang tidak dikelilingi oleh bukit, sehingga diharapkan pasukan musuh sangat terhambat pergerakannya. Usulan ini kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kaum muslimin. Rasulullah, Salman Al-Farisi, dan sahabat-sahabat lain bekerja sedari pagi hingga sore untuk menyelesaikan galian parit, hingga Allah menjadikan parit tersebut melalui perantara Salman Al-Farisi menjadi senjata mematikan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Para pendekar Quraisy sangatlah terpukul dan tidak bisa berbuat banyak dengan hambatan yang melintang di perbatasan kota Madinah tersebut. Pada akhirnya, Allah Ta'ala mengirimkan angin topan pada suatu malam sehingga porak-porandalah kemah dan kesatuan pasukan kaum kafir. Abu Sufyan sebagai panglima perang pasukan musuh kemudian meminta seluruh pasukannya untuk pulang ke Mekah dengan kenyataan pahit bahwa mereka kalah menghadapi taktik jenius yang Allah kirimkan melalui sahabat mulia Salman Al-Farisi. Sahabat yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di atas, adalah seorang lelaki yang berasal dari negeri Persia. Saat itu, Persia merupakan sebuah negara adidaya yang mayoritas penduduknya beragama Majusi, dan negeri ini baru dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu, bagaimana seorang Salman yang sejatinya adalah penganut agama Majusi kemudian bisa menempuh jarak ribuan kilometer ke Madinah hingga menemukan Islam di kota tersebut? Menarik untuk dibahas kisah mengenai lika-liku perjalanan hidup Salman Al-Farisi dan asal-usul beliau. Kisahnya dimulai dari sebuah kota yang bernama Isfahan. Salman kala itu adalah seorang penganut agama Majusi yang taat. Beliau memiliki seorang ayah yang merupakan kepala desa di tempat ia tinggal. Salman adalah seorang anak yang paling disayang oleh ayahnya, dan karena ia beragama dengan sangat baik, maka sang ayah menugaskannya untuk menjaga api yang merupakan sesembahan kaum Majusi. Salman bertanggung jawab atas nyala api tersebut sehingga tidak boleh sampai padam. Suatu ketika, sang ayah meminta Salman untuk menuju ke sebuah tempat dan melakukan suatu pekerjaan. Salman menaatinya, namun dalam perjalanan ke tujuan, beliau melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani dan melihat apa-apa yang sedang mereka kerjakan. Salman kemudian mengagumi tata cara mereka beribadah, hingga dia menyatakan dalam hatinya bahwa ini adalah agama yang lebih baik daripada yang dia anut sekarang. Begitu antusiasnya ia,
memperhatikan orang-orang tersebut beribadah hingga ia tidak jadi ke tempat yang diminta oleh sang ayah. Ia bahkan banyak bertanya kepada orang-orang di dalam gereja tentang asal-usul agama tersebut, dan didapatlah bahwa Syria merupakan tempat agama Nasrani berasal. Salman radhiyallahu anhu berada di gereja itu hingga matahari terbenam, dan seseorang diutus ayahnya untuk menyusul dan meminta Salman pulang. Ketika ia menemui sang ayah, maka Salman menceritakan mengenai ketertarikannya terhadap agama yang baru saja ia kenal. Namun, sang ayah tidak menerima argumen-argumen Salman, sehingga mereka berdebat dan akhirnya Salman diikat kemudian dipenjarakan. Meski tubuhnya terbelenggu rantai, namun pikirannya melanglang buana. Salman tidak dapat berhenti untuk mencari tahu tentang agama Nasrani yang siang tadi dikenalnya. Kemudian, Salman berhasil mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa ia sudah menganut agama mereka dan minta diberitahu apabila ada rombongan yang datang dari Syria, karena ia akan ikut bersama mereka. Beberapa waktu kemudian, Salman memutuskan untuk melepaskan belenggu rantai di kaki dan tangannya, serta berangkat bersama rombongan ke Syria. Ia kemudian bertanya kepada orang-orang di sana mengenai siapa orang yang paling ahli dalam agama Nasrani. Mereka mengarahkan Salman kepada seorang uskup atau pimpinan gereja. Salman Al-Farisi kemudian menuju ke sana dan tinggal bersama sang uskup. Ia kemudian mendapati bahwa sang uskup bukanlah penganut agama yang baik, karena seringnya ia mengumpulkan sedekah dari jamaah, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadinya. Uskup yang berwatak buruk tersebut akhirnya wafat dan digantikan dengan seorang yang jauh lebih baik. Bahkan Salman amat mencintainya karena perilakunya yang mulia. Ketika uskup yang baru itu akan wafat, maka Salman diarahkan untuk pergi ke Mosul. Di sana ada seorang pendeta yang sama baiknya dengan sang uskup. Dan ketika uskup tersebut telah wafat, Salman bergegas untuk pergi ke Mosul dan tinggal bersama pendeta yang dimaksud. Pendeta itu juga akhirnya wafat, namun sebelum itu Salman meminta saran kepada siapa ia harus pergi. Diperintahkanlah Salman agar menuju Amuria dan menemui seorang pendeta di sana. Sahabat yang dirahmati Allah, Salman radhiyallahu anhu kemudian menuju ke wilayah itu dan ia pun tinggal bersama sang pendeta sebagaimana kisah-kisah sebelumnya. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, pendeta itu pun mendekati hari kematiannya, di mana Salman lagi-lagi meminta wasiat harus kemana ia pergi. Jawaban yang diberikan sang pendeta kemudian menjadi pedoman bagi Salman dalam menemukan Islam pada diri Rasulullah SAW. Sang pendeta tersebut berkata, "Wahai anakku, telah dekat datangnya seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi oleh pohon kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Di pundaknya terdapat tanda kenabian. Engkau pasti akan mengenalinya ketika melihat tanda tersebut." Salman sudah hampir menemukan Islam, sebuah agama lurus yang menjadi jawaban atas pencariannya sepanjang hidup. Namun, Allah menakdirkan ujian berat harus ia lewati terlebih dahulu.